kedua merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Jadi distribusi probabilitas ini adalah jumlah dari peluang peristiwa. Misalnya teman-teman ini melakukan percobaan ya. Jadi melempar uang ya, ada gambar, ada angka. Nah, misalnya melakukan percobaan melempar uang 3 kali. Nah, dalam melempar uang 3 kali itu, untuk lemparan pertama itu kan yang keluar adalah angka, lemparan kedua yang keluar adalah gambar, yang lemparan ketiga itu adalah angka lagi. Berarti jumlah angka yang keluar itu adalah 2, jumlah gambar itu adalah 1. Nah, itu adalah disebut dengan distribusi probabilitas ya. Variabel acaknya. Nah, ini contoh kasus. Berapa peluang meraih untung dari investasi reksadana? Berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang punya probabilitas rusak? Berapa peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari? Nah, variabel acak. Sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Nah, misalnya tadi ya. Nah, variabel acak itu ada 2. Yang pertama variabel diskret dan kontinu. Nah, kalau diskret itu berarti nilainya dapat dihitung atau berupa ini apa? Berupa bilangan bulat. Sedangkan yang variabel kontinu berarti dia interval seperti berat badan dan lain-lain. Nah, yang saya contohkan kayak tadi ketika kita melempar uang ya, terus yang keluar adalah angka dan gambar. Nah, berarti kan yang angka ternyata 2, yang gambar adalah 1. Nah, itu adalah disebut dengan variabel acak ya. Nah, sekarang kita juga akan teman-teman udah belajar tentang rata-rata hitung ya, varians dan juga standar deviasi. Nah, sama ya, kita juga akan membahas tentang rata-rata hitung, varians dan juga standar deviasi. Nah, ini untuk rata-rata hitungnya ini mu sama dengan EX atau ekspektasi nilai X ya. Sama dengan sigma X ya. Jadi jumlah dari variabel X dikali dengan peluang X ya. Nah, ini adalah untuk rumus rata-rata. Terus untuk yang varians, jadi setelah ketemu nilai PX-nya, baru kita bisa mencari variansnya. Nah, ini ya. Jadi sigma X min mu kuadrat dikali PX. Nah, terus setelah ketemu, kalau standar deviasi berarti dia kalau sudah ketemu nilai variansnya berarti dekat dari nilai varians. Nah, itu adalah standar deviasi ya. Oke, kita ke contoh saja ya, biar nggak bingung. Nah, ini misalnya nih. Nah, ini adalah misalnya contoh adalah standar deviasi ini ya Pak. Peluang nasabah memilih bank BNI ya ini ya. Jadi ada peluang 0, 1, 2, dan 3. Nah, peluang 0 ini jadi ceritanya misalnya ada 3 nasabah ingin memilih bank. Nanti di BNI ini, nah yang kita cari adalah menghitung peluangnya untuk yang BNI. Nah, ternyata setelah dilakukan uji peluang kemarin, jadi ini yang memilih BNI itu 0, ada 0, kemungkinannya ada 0, maksudnya 0 adalah berarti tidak ada yang memilih BNI dari ketiga orang tersebut. 1, berarti orang yang memilih BNI adalah 1 orang. 2, berarti orang yang memilih bank BNI itu 2 orang. Dan 3, berarti semuanya memilih untuk menabung di BNI.
Nah, di sini PX-nya berarti PX-nya peluang dikali dengan ini. Nah, PX, nah ini peluangnya. Terus X dikali PX, nah PX-nya udah ketemu ya, PX-nya itu didapat dari percobaan ya, jumlah percobaan itu dari 3 ini, nah itu ada 8 ya. Jadi 1/8, kalau yang 0 berarti 0/8, kalau ini 1/8, nah ini hasilnya gitu. Nah, XPX-nya berarti tinggal ini dikali ini ya, jadi hasilnya 0,00, nah itu. Nah, setelah ketemu baru X min mu ya. Mu-nya berapa? Berarti jumlah dari sigma XPX adalah 1.500 ya. Tadi rumusnya untuk mencari mu kan sigma X dikali PX ya. Jadi kalau di gambarnya kita buat tabel aja, tinggal dijumlahkan ini menjadi nilai hitung rata-rata. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasinya. Standar deviasinya berarti rumusnya ini rumusnya X, standar deviasi X min mu kuadrat dikali dengan PX. Nah, kita cari biar lebih mudah, kita cari X min mu ya. X-nya kan ini 1025 dikurangi dengan mu 1.500 ya, jadi segini. Nah, terus dikuadratkan, setelah ketemu nanti akan hasilnya ini. Ya, dikalikan. Berarti ini 2,25 dikali dengan 0,00, hasilnya 0,28. Nah, nanti dijumlah hasilnya, standar deviasinya adalah 0,75. Kalau mencari variansinya berarti akar dari standar deviasi. Nah, berarti akar dari 0,75 adalah nilai standar deviasi. Nah, yang sebenarnya intinya dari mata kuliah. Nah, ini sekarang kita ke inti kuliah ya. Kita akan membahas tentang distribusi probabilitas ya. Yang akan kita bahas ada 2 distribusi. Yang pertama adalah distribusi binomial dan juga distribusi Poisson ya. Nah, di sini ada distribusi probabilitas binomial. Ciri-ciri probabilitas Bernoulli ya. Jadi kenapa di sini Bernoulli? Jadi awal mulanya adalah ini dari percobaan Bernoulli ya. Kemudian ketika melakukan lebih dari percobaan, lebih dari satu, ketika melakukan 2 percobaan, berarti disebut dengan probabilitas binomial ya. Nah, ciri-ciri percobaan Bernoulli, setiap percobaan menghasilkan 2 kejadian. Jadi percobaannya di sini misalnya untung dan rugi, sukses dan gagal. Nah, ini percobaan Bernoulli. Nah, apabila suatu kejadian untuk sukses atau gagal tetap untuk setiap kejadian, nah ini dikonotasikan ya, misalnya ada sukses dan gagal. Berarti yang sukses ini dikonotasikan sebagai P, yang gagal berarti sebagai Q. Nah ini, jadi peluang P ditambah dengan peluang Q itu adalah sama dengan 1. Nah ini ciri-cirinya ya. Terus yang kedua, satu percobaan dengan percobaan bersifat bebas, jadi nggak ada kaitannya. Misalnya kita ingin meneliti tentang ini apa, kelahiran anak laki-laki dan perempuan ya, seorang ibu. Nah itu kan nggak ada hubungannya ya, misalnya yang anak yang pertama melahirkan laki-laki, terus anak yang kedua harus perempuan, tuh nggak ada hubungannya. Ketika melahirkan anak yang pertama laki-laki, bisa jadi yang kedua adalah juga anak laki-laki. Nah ini makanya di sini sifatnya satu percobaan dengan percobaan bersifat bebas ya. Antara satu percobaan dengan percobaan lainnya itu bersifat bebas. Data yang dihasilkan adalah data perhitungan ya. Nah ini ya, jadi ini adalah ciri-ciri dari percobaan Bernoulli. Selanjutnya dari percobaan Bernoulli ini, mana nih? Nggak bisa. Nah, selanjutnya
Oh, ini kemana sih nih? Nggak muncul ya. Distribusi binomial ya. Ini rumusnya untuk mencari distribusi binomial adalah PR atau peluang binomial, yaitu N permutasi dibagi dengan R. Ini adalah nilai sukses. N dikurangi nilai percobaan dikurangi dengan nilai sukses permutasi. P-nya adalah peluang untuk sukses. R-nya adalah jumlah sukses dikali dengan Q, min, N dikurangi R ya, jadi dikurangi dengan nilai suksesnya. Nah, ini contoh saja. Nggak bisa ya ini. PT MJF mengirim buah melon ke Hero Buah. Nah, ini ya. Jadi yang dikirim, nah ini buah yang dikirim 90% ditolak. Nah, berarti kemungkinan atau peluang diterimanya itu adalah 90%. Kalau berarti kemungkinan ditolaknya 100 dikurangi 90% berarti 0,1 ya. Terus setiap hari 15 buah dikirim ke Hero, berapa peluang 15 dan 13 boleh terima. Nah, misalnya di sini PT MJF mengirim buah melon ke toko Hero ya. Nah, jadi peluangnya diterima itu 90% dan 10%-nya berarti peluang ditolak. Nah, setiap hari mereka mengirim 15 buah. Nah, berapa peluang ya? Kan sehari mengirim 15 tuh. Nah, ditanyakan adalah berapa peluang ketika hari itu diterima 15 dan keesokan harinya misalnya diterima 13. Nah, berarti kalau yang diterima 15 itu kan berarti terima semua. Kalau yang 13 berarti kan ada 2 yang nggak diterima gitu atau 2 yang gagal. Nah, caranya berarti tinggal ini peluang dari binomial sama dengan ini kan 0,9. 0,9 adalah peluang untuk berhasil dan PQ berarti atau peluang gagalnya 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Nah, untuk peluang yang diterimanya semuanya 15 sama dengan berarti 15 per 15 faktorial dibagi dengan 15 ya. Karena kan R-nya atau peluang untuk berhasilnya itu kan 15 juga. Berarti 15 faktorial dikali dengan 15 min 15. Ini kok nggak bisa ya dicoret-coret lagi ya. Oke, nah itu. Nah, jadi terus habis itu dikali dengan 0,9. 0,9 adalah probabilitas atau peluang untuk berhasil. 90% ya, jadi 0,9. 15 ini adalah jumlah yang berhasil ya. 0,9 pangkat 15 dikali 0,1 pangkat 0 ya. Karena kan terima semua, berarti yang gagal 0 ya. Jadi sama dengan 0,206. Ya, ini adalah peluangnya ya. Terus yang kedua kalau misalnya diterima cuma 13, nah berarti faktorial dikali dengan 15 min 13 berarti 12 faktorial ya. Terus nanti ini 0,9. Nah, yang berhasil di sini kan 13, berarti 0,9 pangkat 13. Yang gagal tuh 0,2. Yang gagal berarti 2, berarti 0,1 dikali 2. Nah, sama dengan 0,267. Nah, ini jadi probabilitasnya itu. Selanjutnya kita ke distribusi hipergeometrik. Nah, jadi hipergeometrik ini muncul karena ada para ahli mengatakan bahwa binomial ini nggak bisa kalau angkanya lebih banyak, misalnya sampai 100 ini susah untuk menghitung dengan distribusi binomial. Nah, dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan ya, atau antara kejadian saling lepas. Dalam dunia nyata, jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan, nah ini ya. Jadi kalau di binomial itu kan sifatnya bersifat konstan ya. Misalnya sekarang 15, terus besoknya lagi tetap 90% ya. Jadi ya tetap ya. Atau misalnya, nah sementara saling lepas jadi tidak mempengaruhi. Nah misalnya ini ya,
PT MJF tadi mengirim buah peluang yang pertama kan 0,9,90. Nah, belum tentu besoknya itu juga 0,90, bisa jadi 0,8. Nah, ini yang dimaksud dengan distribusi binomial kan ya. Nah, dalam kejadian nyata itu kan nggak seperti itu ya. Nah, ini makanya ada namanya distribusi hipergeometrik ya. Nah, ini rumusnya berarti sama ya, ini peluang sama dengan C, nah nih, S kombinasi R dikali dengan N min S kombinasi dikurangi dengan N min R kombinasi ya. N kombinasi N. Nah, S adalah jumlah populasi. Nah, misalnya ada 100 produk. Nah, ini adalah S. R adalah, oh ya, kebalik ya. Kalau S adalah ini ya, apa? Jumlah peluang sukses dari populasi ya. Kalau R ini adalah sukses dari sampelnya ya. Kalau N besar ini adalah populasinya kayak gitu. Nah, kita ke contoh aja biar nggak bingung. Ada 33 perusahaan BI akan memberikan dividen ya. Dan 20 diantaranya, nah ini 20 adalah S ya. Jadi yang sukses ya. Nah, dan yang sukses di antara 33, yang di antara populasi. Di antaranya akan membagikan dividen di atas 100 lembar ya. Jadi N besarnya itu 33 populasinya ya. S-nya atau yang sukses di populasi itu ada 20. Nah, sementara Bapak PAM, nah ini ingin melakukan pemeriksaan sehingga mengambil 10 perusahaan. Nah, dari 33 diambil 10 perusahaan. Nah, berarti N kecil ya, N sampel. 10 perusahaan tersebut, 5 perusahaan akan membagikan saham di atas. Nah, dan R ini adalah ini jumlah yang sukses dari sampel ya. Kalau yang jadi itu ya. Kalau yang N besar ini adalah populasi. Kalau yang S itu adalah jumlah sukses dari populasi. Kalau N kecil adalah sampel. Kalau R adalah jumlah sukses dari sampel ya gitu. Nah ini. Nah makanya dihitung di sini peluang hipergeometri sama dengan 20 kombinasi 5 dikali dengan 33 min 20 jadi N min S ya, kombinasi 10 min 5